Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita masih dengan buku The 5 AM Club, Robin Sharma. Buku bestseller dari penulis The Man Who Sold His Ferrari. Terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Bangun rutinitas pagi untuk level up hidupmu. Buku-buku Robin Sharma membantu orang-orang di seluruh dunia untuk menjalani kehidupan yang luar biasa. Paul Holho, BIP Kelompok Gramedia. Saat ini kita sudah sampai di bab 8. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Metode The 5 AM Club, rutinitas pagi orang-orang yang membangun dunia. Kutipan: terjaga sebelum fajar itu bagus karena kebiasaan tersebut meningkatkan kesehatan, kekayaan, dan kebijaksanaan. Aristoteles. Selamat datang di The 5 AM Club, teriak sang milioner sambil berlari dengan langkah lebar menuruni tangga rumah tepi lautnya. Bonjour, itu bahasa Prancis untuk ucapan selamat pagi. Anda tepat waktu, saya suka itu. Ketepatan adalah sifat keluarga raja, setidaknya dalam buku strategi permainan milik saya. Nama saya Stone Riley. Ia menyapa kedua tamunya seraya mengulurkan tangan. Baju usang compang-campingnya telah diganti dengan celana pendek hitam untuk lari berpotongan rapi dan kaos putih bersih seperti baru dengan kalimat, "Ide tidak bekerja sampai Anda kerjakan," terpampang di kaosnya. Ia bertelanjang kaki dan tercukur bersih, tampak sangat bugar dan memamerkan kulit indah kecoklatannya terkena matahari. Semua itu membuatnya terlihat jauh lebih muda dibanding penampilannya di seminar lalu. Ia mengenakan topi bisbol hitam secara terbalik. Mata hijaunya tetap jernih, senyumnya cerah menakjubkan. Ya, ada sesuatu yang sangat istimewa dari orang ini, seperti yang telah dirasakan si pengusaha. Merpati putih melayang di atas sang hartawan, mengambang diam di udara sekitar 10 detik seolah-olah dihentikan oleh sihir. Kemudian ia terbang menjauh. Dapatkah Anda membayangkannya? Itu suatu hal yang ajaib untuk dilihat. "Izinkan saya memeluk kalian berdua jika tidak keberatan," kata sang milioner dengan penuh antusias. Tanpa menunggu jawaban, ia melingkarkan lengannya yang panjang di seputar si pengusaha dan seniman secara bersamaan. "Bagus, kalian punya keberanian. Ya, kalian punya," katanya pada diri sendiri. "Kalian percaya pada orang tua yang berantakan, orang yang sama sekali asing. Saat itu saya mungkin terlihat seperti pengemis, tetapi bukan berarti saya tidak peduli dengan penampilan. Saya hanya tidak terlalu peduli pada penampilan," katanya sembari menertawakan sifatnya yang kurang peduli dengan penampilan. "Saya hanya suka sesuatu yang nyata, menyenangkan, dan sederhana. Saya pun berpikir tentang wawasan lama. Memiliki banyak uang tidak membuat Anda jadi berbeda. Itu hanya membuat Anda lebih seperti sebelum menghasilkan uang tersebut." Sang milioner memandang jauh ke laut dan membiarkan tubuhnya bermandikan cahaya fajar yang segar. Ia menutup matanya dan menghirup udara dalam-dalam. Kontur otot perutnya yang bergaris tegas menonjol di balik kaosnya. Kemudian ia mengeluarkan sebuah bunga dari kantong belakang celana hitamnya yang belum pernah dilihat si pengusaha dan seniman. Bunga itu tidak rusak sama sekali walaupun disimpan di kantong. Aneh.
Bunga sangat penting bagi siapa saja yang serius untuk menciptakan keajaiban dalam pekerjaan mereka dan kehidupan pribadi, kata si Taipan, seraya mengendus kelopak bunga. Omong-omong, ayah saya seorang petani. Saya dibesarkan di tanah pertanian. Sebelum pindah ke California Selatan, kami berbicara, makan, dan hidup secara sederhana. Anda tahu kalau bisa membawa seorang pemuda keluar dari desa, tetapi tidak bisa mengeluarkan jiwa desa yang tertanam dalam diri pemuda itu. Tambahnya, mengungkapkan antusiasme yang menular sementara pandangannya terpaku pada lautan yang megah. Si pengusaha dan seniman mengucapkan banyak terima kasih. Mereka menjelaskan bahwa petualangan sejauh ini sangat fenomenal dan menyebutkan dengan tulus bahwa pulau dan pantainya yang eksklusif lebih jelita daripada apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Bagai khayalan sempurna, bukan? Kata si miliuner sambil mengenakan kacamata hitamnya. Saya diberkati, itu sudah pasti. Saya senang sekali kalian berdua datang kemari. Jadi, apakah ayah Anda yang membuat Anda memiliki kebiasaan bangun bersamaan dengan matahari? Tanya si seniman sambil berjalan santai di sepanjang tepi laut. Seekor kepiting bergegas lewat, sementara 3 ekor kupu-kupu terbang naik ke atas. Secara mengejutkan, si miliuner mulai berputar-putar seperti melakukan tarian sufi. Sambil berputar-putar, ia mulai meneriakkan kata-kata ini. Saya akan menuliskan kata-kata ini di tirai kamar mandi Anda. Jika tidak bangun pagi, Anda tidak akan memperoleh kemajuan dalam hal apapun. Apa yang Anda lakukan? Tanya si pengusaha. Ini kutipan bagus dari William Pitt, bangsawan bergelar Earl of Chatham. Lantaran satu alasan, saya merasa perlu menceritakannya sekarang. Namun izinkan saya menjawab pertanyaan tentang ayah saya. Miliuner itu berkata dengan canggung, ya dan tidak. Di masa kanak-kanak, saya mengamati ayah bangun awal setiap pagi. Seperti halnya rutinitas baik manapun. Ia melakukannya begitu sering sehingga jadi mustahil baginya untuk tidak melakukannya. Seperti kebanyakan anak, saya menolak apa yang diinginkan ayah saya. Saya selalu punya semacam sikap pemberontak dalam diri. Saya menjadi seperti bajak laut. Daripada ribut bertengkar dengan saya setiap hari untuk alasan apapun, ia membiarkan saya melakukan apa yang saya ingin lakukan. Apa yang ingin saya lakukan? Jadi saya tidur larut malam. Ayah yang keren, komentar si pengusaha. Pagi itu mengenakan pakaian yoga dan membawa gawainya untuk membuat catatan. Ia memang keren, tegas si miliuner dengan hangat melingkarkan tangannya di bahu muridnya saat mereka berjalan di sepanjang pantai yang bersih. Tuan Riley melanjutkan, sebenarnya sang pemikat yang mengajarkan saya metode pukul 5 pagi. Saya masih muda saat pertama kali bertemu dengannya. Saya baru saja meluncurkan perusahaan pertama dan memerlukan orang untuk memandu, menantang, dan mengembangkan saya sebagai seorang pengusaha, berprestasi puncak, dan sebagai pemimpin. Semua orang mengatakan ia adalah seorang pelatih eksekutif di dunia sejauh ini. Ia punya daftar tunggu 3 tahun, jadi saya menelponnya setiap hari sampai ia setuju menjadi mentor saya. Waktu itu ia masih cukup muda, namun ajarannya punya kebijaksanaan yang dalam, kekuatan murni, dan pengaruh ulung yang luar biasa maju, jauh melebihi orang seusianya. Apakah disiplin bangun pagi membantu? Si seniman menyela. Si miliuner tersenyum kepada si seniman, lalu berhenti berjalan.
Ini adalah salah satu latihan yang mengubah dan mengangkat semua latihan lain. Para peneliti sekarang menyebutnya semacam perilaku inti yang menggandakan semua pola teratur Anda dalam melaksanakan kebiasaan terpenting. Setelah itu menghubungkannya ke dalam sistem tubuh sebagai cara netral yang membutuhkan suatu upaya, sedikit penderitaan sepanjang jalan, dan komitmen paling kuat yang saya miliki. Saya akan jujur kepada Anda, ada hari-hari selama proses membiasakan rutinitas ini, saya menjadi lekas marah, sakit kepala bagai dibor, dan hanya ingin terus tidur. Namun, begitu saya telah terkunci untuk bangun teratur pukul 5 pagi, hari-hari saya tumbuh secara konsisten dan cepat, lebih baik daripada apapun yang pernah saya alami. Caranya, tanya kedua pendengarnya dengan suara keras dan serempak. Si pengusaha menyentuh lengan si seniman dengan salah satu jarinya secara lembut, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa mereka bersama-sama menjalani pengalaman ini, bahwa mereka sekarang satu tim dan mempertimbangkan kepentingan dirinya. Si seniman menatap lekat mata si pengusaha, bibirnya membentuk seringai lembut. Sang miliuner melanjutkan, di masa perubahan eksponensial, di saat ada banyak pengalihan dan jadwal yang padat, bangun pukul 5 pagi dan menjalankan cara hidup pagi hari yang diajarkan sang pemikat menjadi penangkal bagi saya untuk tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja. Setiap pagi, saya tidak lagi tergesa-gesa. Bayangkan manfaat itu bagi kualitas hari-hari Anda. Memulai hari dengan menikmati ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh waktu pagi buta. Mengawali hari Anda dengan merasa kuat, fokus, dan bebas. Saya menjadi jauh lebih fokus luar biasa seiring hari-hari semakin maju. Setiap orang yang berprestasi hebat, baik itu atlet kejuaraan, eksekutif papan atas, arsitek terkenal, maupun pemain selo yang dipuja, telah mengembangkan kemampuan berkonsentrasi untuk mengoptimalkan keahlian tertentu mereka selama periode waktu yang lama tanpa terhenti. Kemampuan itu adalah salah satu faktor istimewa yang memungkinkan mereka memproduksi suatu hasil yang sangat berkualitas tinggi di dunia, tempat banyak orang melemahkan kemampuan kognitif dirinya sendiri dan memecah perhatian mereka, serta menerima kinerja buruk dan prestasi rata-rata sambil menjalani hidup biasa-biasa saja yang mengecewakan. Saya setuju sekali, kata si seniman. Sekarang ini jarang sekali ada orang yang fokus dengan karya seninya selama berjam-jam. Sang pemikat benar ketika pada sesinya ia menyebut orang yang kecanduan pada gawainya sebagai cyber zombie. Saya melihat mereka setiap hari. Mereka seolah-olah bukan manusia sejati lagi. Mereka lebih seperti robot melekat pada layar gawainya, bagaikan setengahnya agar bisa menjalani hidup. Saya paham maksud Anda, kata si milioner. Perlindungan dari pengalihan-pengalihan adalah sesuatu yang harus menjadi fokus Anda jika ingin mendominasi bidang Anda dan menang dalam aktivitas keahlian Anda. Ilmuwan saraf menyebut keandalan mental puncak yang kita bicarakan ini ketika persepsi menguat dan meningkatnya kesediaan kita melahirkan ide yang orisinal serta mengakses tingkat kekuatan pemrosesan yang benar-benar baru sebagai flow. Bangun pukul 5 pagi meningkatkan the flow state secara mengesankan. Oh, dengan bangun sebelum fajar, ketika hampir semua orang di sekitar Anda tertidur, kreativitas saya juga meningkat. Energi saya benar-benar menjadi 2 kali lipat. Produktivitas saya sudah pasti jadi 3 kali lipat. Anda serius?
Si pengusaha menyela tidak mampu menahan ketakjuban pada ide bahwa perubahan sederhana menuju rutinitas pagi yang dibuat khusus dapat menata ulang kehidupan manusia secara total. Benar sekali, dalam bisnis, kejujuran merupakan salah satu keyakinan utama selama bertahun-tahun. Tidak ada yang mengalahkan tidur awal setiap malam dengan kesadaran murni dan hati yang bebas dari kekacauan. Itu bagian dari sifat saya sebagai anak pertanian, saya kira, ujar si milioner. Tiba-tiba ponsel si pengusaha berbunyi pertanda datangnya pesan mendesak. Mohon maaf sekali, saya sudah perintahkan tim saya agar jangan menelpon. Saya sudah jelas mengatakannya kepada mereka. Saya tidak tahu alasan mereka mengganggu saya, katanya seraya menunduk melihat layar ponselnya. Dengan huruf besar semua, kata-kata kejam muncul di layar. Tinggalkan perusahaan, kalau tidak kau mati. Si pengusaha gugup, ponselnya meleset dari tangannya dan jatuh ke pasir. Seketika ia terkesiap megap-megap. Apa yang terjadi? Si seniman bertanya dengan cepat, merasakan adanya masalah. Melihat wajah temannya pucat pasi dengan tangan gemetar, ia mengulang dengan intensitas lebih besar, bahkan penuh empati. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Si milioner juga tampak khawatir. Anda tidak apa-apa? Apa Anda perlu minum atau yang lain? Saya baru saja menerima ancaman maut dari investor saya. Mereka menginginkan perusahaan saya. Mereka mencoba menendang saya keluar karena mereka pikir saya mengambil bagian terlalu banyak. Mereka baru saja memberitahu jika saya tidak pergi, mereka akan membunuh saya. Saat itu juga si milioner melepas kacamata hitam yang dipakainya dan mengacungkannya ke udara, kemudian memutar-mutarnya. Sedetik kemudian dari balik kerimbunan pohon palem, dua pria besar dengan mikrofon di telinga dan senapan berlari cepat ke pantai secepat pembalap sepeda yang menggunakan doping steroids. Bos, Anda tidak apa-apa? Tanya pria tertinggi dari dua orang berbadan besar itu. Iya, jawaban kalem dan percaya diri untuk pertanyaan terkait keamanan itu. Saya minta kalian berdua memeriksa ini dengan segera jika saya boleh melakukan ini untuk Anda. Ia bertanya seraya memandang si pengusaha. Saya dapat membantu Anda mengiyakan gangguan ini. Si milioner lalu bergumam sendiri, kemudian sekawanan merpati membumbung tinggi. Tentu, saya menghargai pertolongan Anda. Wanita pelaku bisnis itu menjawab. Suaranya masih bergetar dan butiran keringat muncul di keningnya. Kerutan wajahnya tampak. Biarkan kami yang mengurusnya, ucap si milioner. Setelah itu dengan sopan berbicara kepada petugas keamanannya, tetapi berkesan penuh kekuasaan yang tidak bisa dibantah. Tampaknya tamu saya di sini mendapat gangguan serius dari penjahat yang ingin mengambil alih perusahaannya. Tolong cari tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan, lalu berikan solusinya. Jangan khawatir, ia memberitahu si pengusaha. Orang-orang saya adalah yang terbaik dalam bisnis ini. Ini tidak akan jadi masalah. Tuan Riley mengucapkan kalimat terakhir ini dengan menekankan setiap kata demi kesan yang kuat. Terima kasih banyak. Si pengusaha menjawab, terlihat sangat lega. Si seniman memegang tangannya dengan lembut. Boleh saya lanjutkan? Pinta sang milioner. Saat itu mentari naik semakin tinggi ke langit tropis yang megah. Kedua tamunya mengangguk. Seorang pelayan berpakaian tanpa celah muncul dari sebuah pondok yang terletak di bagian pantai yang lebih tinggi. Pondok itu bercat hijau dengan garis hiasan putih. Si pembantu itu segera menyuguhkan kopi paling enak yang pernah dinikmati si pengusaha dan seniman seumur hidup mereka. Kopi memperkuat daya pemahaman yang fantastis ketika dikonsumsi secukupnya di waktu pagi. Si milioner menjelaskan sembari menyesapnya. Dilengkapi antioksidan, kopi juga memperlambat penuaan. Omong-omong, sampai di mana kita tadi?
Saya sudah menceritakan kepada Anda keuntungan luar biasa yang mengalir setelah bergabung dengan The 5 AM Club dan menjalankan metodologi pagi yang diungkapkan sang pemikat kepada saya. Metodologi itu disebut formula 20/20/20. Dan percayalah, begitu Anda sendiri mempelajari konsep ini dan menerapkannya dengan gigih, maka dampak produktivitas, kemakmuran, dan kinerja akan segera meningkat secara eksponensial. Saya tidak terpikir ada ritual lain yang telah memberikan kontribusi sebanyak kesuksesan dan kemakmuran yang saya miliki saat ini. Saya bersikap sangat rendah hati terkait apa yang bisa dicapai dalam karir bisnis. Saya selalu menganggap suka beromong besar merupakan cacat besar dalam karakter. Semakin kuat karakter seseorang, semakin kecil kebutuhannya untuk mempromosikan dirinya. Semakin kuat seorang pemimpin, semakin ia tidak perlu mengumumkan kekuatannya. Sang pemikat telah bicara sedikit tentang apa yang mampu Anda capai, kata si pengusaha, kini semakin santai. Cara liar Anda dalam berpakaian saat konferensi benar-benar menegaskan pandangan Anda. Si seniman menyela, memberikan senyum sensasional yang memamerkan beberapa giginya yang rusak. Bangun pukul 5 pagi setiap hari adalah latihan pribadi yang membuat sebagian besar darinya jadi nyata, serta memungkinkan saya menjadi seorang pemikir yang visioner, membuat saya punya ruang untuk merenung agar dapat mengembangkan kehidupan batin yang hebat. Disiplin membantu saya menjadi sangat bugar dengan semua kemajuan dalam pendapatan yang sangat menakjubkan, serta dalam peningkatan gaya hidup seiring dengan kesehatan yang unggul. Bangun awal membuat saya menjadi pemimpin yang cukup mengagumkan. Kebiasaan itu juga membantu saya tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika kanker prostat hampir menghancurkan saya, rutinitas pagi itulah yang melindungi saya. Itu sungguh terjadi. Saya akan menjelaskan formula 20/20/20 di pelajaran berikutnya. Jadi, Anda akan tahu apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil hebat dari momen pertama Anda bangun. Kalian berdua tidak akan percaya kekuatan dan manfaat informasi yang akan datang. Saya senang sekali untuk kalian berdua. Selamat datang di surga. Selamat datang di hari pertama kehidupan yang jauh lebih baik. Next. Malam itu di Mauritius. Si pengusaha tidur dengan lebih nyenyak daripada yang pernah dialaminya selama bertahun-tahun ini. Terlepas dari ancaman yang ia terima, ditambah dengan instruksi singkat dari si milioner. Keindahan alam, murninya udara laut yang bersih dan rasa sukanya kepada si seniman yang mulai tumbuh, membuat ia terlepas dari berbagai kekhawatiran. Ia juga menemukan kembali ketenangan yang telah lama dilupakannya. Pada pukul 3:33, ia mendengar ketukan keras bergemuruh di pintu kamarnya. Ia tahu waktunya karena melihat jam alarm di meja nakas. Kayu di kamar tamu penuh gaya yang diatur tuan rumah sebagai tempatnya menginap. Si pengusaha mengira orang yang mengetuk pintu adalah si seniman. Barangkali ia mengalami jet lag atau tidak bisa tidur setelah makan malam mewah yang mereka nikmati bersama. Tanpa bertanya lagi, si pengusaha membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. "Halo?" teriaknya tertuju ke langit penuh bintang. Ombak perlahan menerjang pantai dekat pondoknya dan harum bunga mawar, dupa, dan kayu cendana tercium di bawah angin sepoi-sepoi. "Ada orang di sana?" Sunyi. Si pengusaha menutup pintu dengan hati-hati. Kali ini ia mengaitkan grendel. Saat berjalan pelan kembali ke tempat tidurnya yang dibungkus katu Mesir dan linen Inggris, 3 ketukan keras terdengar berulang di pintu. "Ya," teriak si pengusaha. Kini ia waspada. "Ya, kami membawakan kopi yang Anda pesan, Nyonya," suara serak menjawab.
Wajah si pengusaha mengerut, jantungnya mulai berdetak kencang sekali. Ia mulai merasa tertekan, perutnya melilit sakit, kejang karena ketakutan yang besar, seperti gunung Alpen. Mereka membawakan kopi, sedini ini sulit dipercaya. Ia kembali ke bagian depan rumah penginapan tamu itu, melepas kunci dan membuka pintu depan bimbang. Pria gempal dengan kepala botak tidak menarik dan sebelah mata yang tampak mencuat berdiri di sana menyeringai. Ia memakai jaket merah penahan angin dan celana pendek denim yang jatuh tepat di bawah lutut. Di sekeliling lehernya melingkar tali biru tipis. Di tali itu menggantung sebuah foto yang dilaminating, menampilkan wajah seseorang. Si pengusaha menyipitkan matanya agar bisa melihat wajah di foto dengan lebih jelas dalam kegelapan. Saat ia melakukan itu, tampaklah wajah pria tua, wajah yang sangat dikenalnya, orang yang sangat ia cintai, wajah yang sangat ia rindukan. Gambar dalam plastik laminating itu adalah wajah ayahnya yang telah meninggal. "Siapa kamu?" teriak si pengusaha ketakutan. "Bagaimana kamu bisa mendapatkan foto ini?" "Saya diutus oleh rekan bisnis Anda. Kami mengetahui semua tentang Anda. Semuanya. Kami menelusuri semua data pribadi Anda. Kami telah meretas semua file data Anda. Kami menyelidiki seluruh sejarah Anda." Si pria botak berjaket itu meraih sesuatu di bagian depan ikat pinggangnya, mengeluarkan sebuah pisau, menempelkan beberapa inci di bawah tenggorokan si pengusaha yang kurus dan terlihat urat penanya. "Tak ada yang bisa melindungi Anda sekarang. Kami punya satu tim yang seluruhnya fokus pada Anda. Saya tidak akan melukai Anda. Belum. Kali ini saya hanya mau menyampaikan pesan khusus secara pribadi. Tinggalkan perusahaan Anda. Lepaskan saham Anda. Ucapkan selamat tinggal atau Anda akan rasakan belati ini di leher Anda. Saat Anda tidak mengira sama sekali dan merasa sudah aman. Mungkin dengan si pelukis tembam teman Anda." Pria itu menjauhkan pisaunya dan menyimpannya kembali ke bawah ikat pinggang. "Semoga malam ini menyenangkan, Nyonya. Senang sekali bertemu Anda. Kita akan bertemu lagi segera." Setelah itu, ia mengulurkan tangan ke depan dan membanting pintu sampai tertutup. Si pengusaha yang terguncang langsung jatuh berlutut. "Ya Tuhan, tolong saya tidak tahan lagi, saya ingin mati saja." Tidak lama, terdengar 3 ketukan di pintu, kali ini lebih perlahan. "Hai, ini saya, tolong buka pintu." Ketukan itu menyadarkan si pengusaha. Ketukan itu terus berlanjut. Wanita itu membuka mata, melihat ke seluruh ruangan yang gelap dengan mata menyipit. Tersadar, ia mengalami mimpi buruk. Pebisnis wanita itu bangkit dari tempat tidurnya, berjalan pelan di atas lantai, papan dari kayu oak lebar dan membuka pintu depan. Tahu itu adalah si seniman setelah mendengar suaranya yang familiar. "Saya baru saja mengalami mimpi yang benar-benar gila," kata si pengusaha. "Laki-laki brutal muncul di sini, membawa laminating foto ayah saya yang tergantung di lehernya dengan tali plastik, dan mengancam untuk menusuk saya dengan pisau jika saya tidak mau menyerahkan perusahaan ke investor." "Anda baik-baik saja?" tanya si seniman lembut. "Saya baik-baik saja. Saya juga mimpi aneh," si seniman menjelaskan. "Saya tidak bisa tidur lagi. Mimpi itu membuat saya memikirkan banyak hal. Kualitas karya seni saya, kedalaman sistem keyakinan saya, kebodohan dari berbagai alasan, sikap saya yang sinis, keagresifan dan sabotase diri sendiri, serta penundaan terus-menerus. Saya pun menganalisis rutinitas sehari-hari dan cara menghabiskan sisa hidup." "Hei, Anda yakin tidak apa-apa?" tanya si seniman, menyadari kalau dirinya terlalu banyak bicara dan tidak berempati pada temannya yang khawatir. "Saya baik-baik saja, rasanya lebih baik karena ada Anda di sini." "Anda yakin?"
Ya, apakah Anda keberatan jika saya menceritakan lebih banyak soal mimpi saya? Ceritakan saja. Si pengusaha mendukung. Baiklah. Saat masih kecil di sekolah, setiap hari saya berpura-pura menjadi dua karakter, seorang raksasa dan bajak laut. Sepanjang hari, saya yakin memiliki kekuatan seorang raksasa dan berjalan angkuh seperti seorang bajak laut. Saya bercerita kepada guru bahwa saya memiliki dua karakter itu. Di rumah, saya menceritakan hal yang sama kepada orang tua. Para guru menertawakan saya, membuat saya merasa bodoh, menyuruh bersikap realistis, berperilaku seperti anak-anak lain, dan menghentikan semua khayalan saya yang tidak masuk akal. Apa yang dikatakan orang tua Anda? Apakah sikap mereka lebih baik? Tanya si pengusaha. Sekarang duduk di sofa dengan kaki menyilang seperti dalam sikap yoga. Sikapnya sama seperti guru saya. Mereka bilang saya bukan raksasa dan jelas bukan bajak laut. Mereka mengingatkan bahwa saya hanya seorang anak kecil. Mereka bilang jika tidak membatasi imajinasi saya, menahan kreativitas dan mengakhiri fantasi, mereka akan menghukum saya. Kemudian apa yang terjadi? Saya menuruti kata mereka, menyerah pada kemauan mereka, dan berperilaku seperti orang dewasa. Saya membuat diri jadi lebih kerdil, bukannya lebih hebat, supaya menjadi anak baik. Saya mematikan harapan, bakat, dan kekuatan dalam upaya menyesuaikan diri, seperti yang dilakukan kebanyakan orang dalam kehidupan mereka. Saya mulai menyadari betapa kita telah dihipnotis untuk menjauh dari kecerdasan kita dan dicuci otak untuk keluar dari kejeniusan kita. Sang pemikat dan sang milioner benar. Ceritakan lebih jauh tentang impian Anda, desak si pengusaha. Saya mulai membentuk diri agar sesuai sistem. Saya mulai menjadi pengikut. Saya tidak lagi meyakini bahwa saya sekuat raksasa dan sejago bajak laut. Saya mengikuti arus, menjadi seperti semua orang lain pada umumnya. Akhirnya saya tumbuh menjadi manusia yang belanja dengan uang pinjaman, membeli berbagai barang yang tidak perlu hanya untuk mengesankan orang yang tidak saya suka. Sungguh cara hidup yang buruk. Saya juga seperti itu, si pengusaha mengakui. Berkat perjalanan yang aneh dan berguna ini, saya banyak belajar soal diri saya. Saya mulai menyadari betapa palsunya saya, betapa egois, dan betapa sebenarnya saya punya banyak hal dalam hidup ini. Banyak orang di dunia ini yang bahkan tak bisa membayangkan semua berkah yang saya miliki. Saya paham, kata si seniman. Jadi, dalam mimpi saya menjadi ahli pembukuan, menikah dan berkeluarga, tinggal di perumahan, punya mobil bagus, punya kehidupan cukup menyenangkan, punya teman sejati, punya pekerjaan yang mampu membayar hipotek dan gaji yang menutupi berbagai tagihan. Namun, setiap hari terlihat sama, kelabu, bukannya penuh warna. Membosankan alih-alih memikat. Saat semakin tua, anak-anak pergi meninggalkan rumah untuk menjalani kehidupan mereka sendiri. Tubuh saya semakin tua dan lemah. Sayangnya, istri dalam mimpi saya meninggal dunia. Saat semakin tua, pandangan saya mulai kabur, daya dengar mulai menurun dan memori mulai lemah. Itu membuat saya sedih. Suara si pengusaha terdengar prihatin. Ketika benar-benar sudah tua, saya lupa tempat tinggal saya, tidak ingat nama sendiri dan kehilangan semua perasaan siapa saya sebenarnya dalam masyarakat. Namun, dengar ini. Saya mulai teringat lagi siapa sebenarnya saya. Saya raksasa dan bajak laut, benar? Tepat, jawab si seniman. Mimpi itu membuat saya memahami bahwa saya tidak dapat menunda lagi untuk membuat karya hebat. Saya tidak dapat menunda untuk meningkatkan kesehatan, kebahagiaan, rasa percaya diri, bahkan kehidupan cinta saya. Benarkah? Tanya si pengusaha prihatin. Benar, jawab si pengusaha.
Kemudian si seniman maju, mengecup dahi si pengusaha. Oke, sampai di sini dulu untuk bab 8-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 9. Kerangka kerja untuk ekspresi hebat. Nanti akan semakin banyak lagi ilmu yang disampaikan dengan cara yang menarik ini ya. Nanti kita akan ketemu lagi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.